Selanjutnya pemirsa, mulai hari ini Kamis 13 Februari 2020 revitalisasi Wesel di Stasiun Gambir dan Jakarta Kota akan berlangsung dan hal ini menyebabkan perjalanan kereta KRL komuter lain rute Stasiun Jakarta Kota direkayasa selama 11 hari hingga 23 Februari 2020. Salah satu yang terdampak adalah perjalanan dari Stasiun Cikarang, Bekasi, dan Depok, Bogor untuk tujuan Stasiun Jakarta Kota hanya sampai Stasiun Manggarai. Dan selanjutnya kita akan kemudian nanti bergabung bersama dengan rekan kami, Pak Valencia Melvinsi yang sudah berada di Stasiun Juanda Jakarta untuk memantau bagaimana dampak dari revitalisasi Wesel di Stasiun Gambir dan juga Jakarta Kota terhadap aktivitas dan juga bagaimana pelayanan dari KRL. Betul. Nah, bagaimana situasi terkini? Nantinya kita akan langsung update dengan Valencia Melvinsi. Valen, ya, bagaimana perkembangan mengenai rekayasa Wesel? Apakah sudah berlangsung mulai hari ini memang? Ya, Maria, Robert, dan juga pemirsa, untuk revitalisasi dan juga kegiatan perawatan serta peningkatan kualitas terkait dengan Wesel kereta rel listrik yang berlokasi di dua stasiun yang berlokasi di kawasan Jakarta Pusat, yakni di Stasiun Gambir dan juga di Stasiun Jakarta Kota, sebenarnya belum berlangsung pagi hari ini, namun rencananya nanti akan dimulai pada malam hari ini Kamis 13 Februari 2020. Dan nantinya ini adalah informasi yang penting bagi Anda para pengguna layanan kereta rel listrik kawasan Jabodetabek, dan tentunya untuk perlu diperhatikan karena memang ada rekayasa terhadap 45 rute perjalanan KRL yang melintasi Stasiun Jakarta Kota dan juga Stasiun Gambir. Dan untuk informasi yang lebih lengkap, kita bisa berbincang-bincang dengan Vice President Corporate Communication PT KCI, yaitu ada Ibu Ana Purba bersama dengan saya. Ibu Ana, ini boleh diceritain sedikit apa sebenarnya yang terjadi dengan Wesel di kereta rel listrik di dua stasiun ini, Bu? Ya, jadi sudah kita sosialisasikan bahwa kita memang melakukan revitalisasi prasarana ya Wesel di Stasiun Gambir dengan Jakarta Kota. Kalau teman-teman biasa melihat di informasi di komuter lain, ada daily check, ada weekly check, ada monthly check ya untuk Wesel. Ini revitalisasi setelah 25 tahun, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga kami melakukan rekayasa pola operasi untuk perjalanan KRL yang melintasi Gambir, kemudian Jakarta Kota. Nah, ada 281 perjalanan menuju Jakarta Kota via Manggarai. Manggarai kan stasiun transit ya. Nah, jadi ada 45 dari 281 ini. Jadi tidak semuanya, masih ada 230 lebih perjalanan KRL yang bisa sampai ke Stasiun Jakarta Kota. Baik, jadi tidak semuanya mengalami gangguan ataupun rekayasa perjalanan KRL ini ya, Ibu ya. Dan dari seluruh kegiatan revitalisasi ini, apakah memang hanya dimulai pada saat malam hari saja atau sepanjang hari kemudian dimulai malam hari pada hari ini atau gimana? Iya, pekerjaannya dimulai nanti malam ya. Pekerjaan besarnya nanti malam, kemudian 11 hari ini akan dilakukan perbaikan demi perbaikan sehingga nanti 9 hari di Stasiun Gambir, 2 hari di Jakarta Kota. Jadi nanti malam adalah pekerjaan yang mungkin akan besar ya. Jadi khusus nanti malam KRL sudah kami publish, sudah kami upload kereta mana, KRL mana yang berdampak. Tapi kita pastikan bahwa khusus untuk peak hours kita berusaha untuk tetap menjalankan KRL sehingga mobilisasi pengguna jasa layanan KRL tetap bisa dilayani. Baik, nah satu lagi Ibu, jadi ini yang terdampak untuk rekayasa perjalanan KRL ini adalah yang datang dari arah Cikarang dan juga Bekasi, kemudian juga dari Depok dan juga Bogor. Namun salah satu rute yang tentunya juga berhenti di Jakarta Kota adalah Tanjung Priuk ya Ibu ya. Apakah ini juga terkena dampak dari revitalisasi? Iya, karena pekerjaannya ada di Stasiun Gambir, khusus untuk ke Tanjung Priuk tidak ada masalah. Yang terkena dampak revitalisasi ini adalah Central Line. Central Line itu dari Cikarang, Bekasi menuju Jakarta Kota, yang lewat Stasiun Gambir ya. Kemudian dari Bogor, Depok menuju Jakarta Kota. Selebihnya berjalan seperti biasa. Oke, baik Bu Ana, nanti kita masih akan lanjutkan lagi bincang-bincang terkait dengan bagaimana rekayasa dari perjalanan rute KRL yang tentunya terdampak dari proses revitalisasi Wesel kereta rel listrik yang ternyata sudah puluhan tahun belum mengalami revitalisasi ini. Namun tetap di Selamat Pagi Indonesia, jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini.
Pemirsa, Anda masih di Selamat Pagi Indonesia. Nah, kita bisa lagi melanjutkan bincang-bincang kita dengan Ibu Ana Purba. Bu Ana, ini tadi katanya sudah 25 tahun ternyata belum ada proses revitalisasi. Nah, kenapa sih Bu udah selama ini tidak direvitalisasi dan kemudian baru sekarang? Ini seperti saya tadi jelaskan, kita ada daily check, ada weekly check, ada monthly check, pasti ada yearly check. Ya, ini revitalisasi yang kita lakukan karena semakin bertambahnya perjalanan kereta dan KRL. Kita aja punya target 1054 perjalanan dalam GPK 2019 ya. Sehingga kami harus memastikan kehandalan prasarana kami harus tetap mengutamakan keselamatan dan untuk mendukung pelayanan transportasi publik yang bisa diandalkan. Jadi 11 hari ini untuk kehandalan prasarana perkereta apian 10-15 tahun ke depan. Nah Ibu, ini dengan adanya revitalisasi selama 11 hari ini ternyata menuai protes dari beberapa pelanggan setia KCI. Nah katanya ada yang keretanya semakin penuh, kemudian sesak. Ini gimana nih Bu respon? Iya. Sebagai pelayan publik, kami sangat menerima positif kritikan dan masukan. That's why kita ada beberapa solusi ya. Jadi dari 281 perjalanan ada 45 KRL yang terkena dampak. Tapi kita cek dari Bekasi, misalkan pagi dari keberangkatan pertama sampai jam 10 itu hanya 4 yang kita rekayasa sampai Manggarai. Khusus Bogor yang memang ini adalah jalur padat juga, dari keberangkatan pertama sampai jam 8 pagi itu hanya 1. Sehingga solusi di Manggarai mereka bisa menunggu jadwal kereta yang memang masih bisa lewat sampai ke Jakarta Kota, atau ini sudah kami koordinasikan juga dengan Transjakarta. Alhamdulillah puji Tuhan kita bisa berkolaborasi karena stasiun Manggarai dengan halte Manggarai itu sudah terintegrasi sehingga antisipasi penumpukan, misalkan ada kelambatan dengan pekerjaan ini atau ada yang terburu-buru bisa langsung menggunakan Transjakarta karena mereka menambah khusus untuk revitalisasi ini ada 20-30 armada di jam-jam yang untuk backup dari 45 rekayasa pola operasi. Inilah moda transportasi yang terintegrasi sehingga kita tetap bisa menjamin mobilisasi pengguna jasa komuter lain juga transportasi publik. Jadi berarti bagi pelanggan yang memang dia harus menuju ke stasiun Jakarta Kota, bukan berarti tidak ada lagi yang namanya perjalanan langsung menuju ke sana ya Bu ya, bisa menunggu beberapa menit untuk kereta yang selanjutnya. Nah ini untuk informasi yang jelas, rinci, kemudian jam-jamnya ada di mana, ini bisa dapat di mana sih Bu yang mungkin mudah diakses? Iya. Pola rekayasa operasi selalu kami update di media sosial kami @komuterlain di Twitter, kemudian KRL Akses, website kami, bahkan kami siap melayani pelanggan kami pengguna jasa komuter lain 24 jam di 021121. Silahkan hubungi untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Tentu dengan bantuan teman-teman media juga, kemudian media sosial, bahwa jadwal-jadwal yang ada perubahannya akan kami remind secara terus-menerus supaya masyarakat juga bisa mengetahuinya. Bahkan di stasiun ada juga informasi-informasi melalui spanduk, kemudian juga ada informasi dari petugas karena kami menyiapkan petugas di stasiun-stasiun terdampak supaya pengguna jasa komuter lain tetap up to date dengan pekerjaan ini. Nah, kemudian ada informasi yang mungkin sebagai bentuk antisipasi yang mau disampaikan kepada masyarakat, apakah nantinya di stasiun-stasiun tertentu bisa jadi semakin ramai, misalnya nih Bu, di stasiun Manggarai, karena mungkin akan terjadi penumpukan di sana. Di stasiun Manggarai sudah ada penebalan petugas, kemudian kami juga sosialisasi kepada petugas kami yang ada di Manggarai agar bisa berkolaborasi dengan teman-teman Transjakarta, karena stasiun ini sudah terintegrasi dengan halte busway, sehingga ada beberapa alternatif menunggu KRL yang menuju Jakarta Kota yang tidak kena rekayasa ya, kemudian bisa juga melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Transjakarta. Nah, selain itu Bu, ini tadi kan kita udah bahas nih kalau ternyata jadwalnya tuh sebenarnya bisa ditunggu nanti keretanya. Nah, tapi kadang ada yang mungkin terburu-buru, bahkan 5 menit itu sangat berarti gitu loh Bu. Nah, ini gimana? Apakah mungkin akan ada kompensasi atau apa seperti itu yang diberikan kepada? Ini kan kalau kita menggunakan tapping kartu, dia akan memotong di mana kita melakukan perjalanan gitu ya. Tapi kalau misalkan pelanggan kami menggunakan yang THB, itu namanya tiket harian berjangka, misalkan dia sudah beli dari Bogor ke Jakarta Kota, kemudian dia memutuskan untuk out di Manggarai untuk melanjutkan perjalanan ke
Transjakarta atau transportasi lain boleh menghubungi petugas kami passenger service untuk pengembaliannya. Jadi ini semuanya sebenarnya kita mengupayakan untuk tetap di peak hours kami tetap bisa melayani, dan kami punya backup dengan teman-teman Transjakarta juga, sehingga mobilisasi khususnya kepada pekerja atau komuters yang memang sangat membutuhkan transportasi publik ini kita upayakan terus untuk bisa dilayani. Kemudian Ibu, ini kan jangka waktunya cukup lama nih Bu, 11 hari. Apakah memang akan tetap diberikan rekayasa ini selama 11 hari ini adalah sama, ataukah kemungkinan nanti bisa jadi berubah atau gimana? Iya, yang pertama seperti hari ini tanggal 13, terhitung dari tanggal 13, karena pekerjaannya malam, jadi yang berdampak malam. Jadi setiap tanggal sudah kami update di komuter lain. Misalkan worst case, ada permasalahan sedikit pun dari setiap pekerjaan ini pasti akan kami publish melalui media sosial resmi kami, KRL Akses yang bisa di-download aplikasi resmi. Kemudian kami akan melakukan informasi juga ke media, dan ya itu tadi, manfaatkan 021121 agar tetap bisa mendapatkan update informasi. Tapi sejauh ini kami upayakan memaksimalkan yang 45 rekayasa ini adalah hal yang maksimal, namun kami juga berupaya untuk terus melakukan peningkatan pelayanan tentu dengan mengutamakan keselamatan. Selama ini terpenuhi, pasti kami bisa melayani dengan pola operasi yang sudah kami sosialisasikan. Bu Ana, terima kasih untuk penjelasan yang sangat lengkap dan juga jelas. Dan pemirsa, begitu penjelasan terkait dengan adanya proses revitalisasi terhadap wesel kereta rel listrik di 2 stasiun yang ada di Jakarta Pusat ini. Namun jangan khawatir bagi Anda pengguna layanan KCI ini, karena sebenarnya bukan berarti 45 rute yang direkayasa ini menandakan tidak ada lagi perjalanan dari Depok, Bogor, ataupun dari Cikarang dan juga Bekasi menuju ke kawasan Jakarta Pusat. Karena tentunya Anda bisa juga mengupdate informasi terbaru terkait apa sih yang sebenarnya terjadi dan kemudian bagaimana jadwal terbaru dari keberangkatan rute KRL ini di media sosial dan juga di website yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Ana Purba tadi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Robert dan juga Maria.